pemodelan simulasi. Sebenarnya cukup dikatakan sebagai simulasi, karena simulasi itu adalah salah satu bentuk pemodelan. Ya, salah satu bentuk pemodelan. Berarti ada beberapa pendekatan pemodelan yang lain. Jadi kalau mau disebut pemodelan simulasi itu tepat, karena pilihan cara pemodelan itu ada beberapa, ya bisa analytical, bisa numerical, bisa physical, dan seterusnya. Nah, kalau yang simulasi ini salah satu pendekatan pemodelan di antara pendekatan yang lain. Kalau disebut simulasi itu ya sama aja. Oh, itu berarti memodelkan suatu sistem dengan pendekatan simulasi. Apa yang dimaksud dengan simulasi atau simulation modeling itu adalah membuat tiruan, ya, imitasi atas operasi dari proses yang ada di suatu sistem atau dunia nyata, ya, dalam rentang waktu yang lama. Jadi model itu disebut juga imitasi. Imitasi atas apa? Tiruan atas apa? Yaitu tiruan atas proses yang terjadi pada dunia nyata ataupun sistem dalam rentang waktu yang lama. Ya, dalam pemodelan simulasi itu apa saja yang kita lakukan? Ada 3 hal yang kita lakukan. Pertama adalah membangkitkan suatu model melalui histori, ya, melalui data observasi dari sistem, ya, observasi dari suatu sistem. Nah, jadi sebelum membangkitkan, jadi kalau mau dibalik itu sebenarnya kita mengobservasi dulu proses-proses yang ada pada suatu sistem, lalu kita bangkitkan suatu model yang mampu menirukan proses itu. Seperti halnya kalau proses itu terjadi pada real world. Ya. Lalu kalau sudah kita modelkan, maka kita mengambil kesimpulan terhadap sistem yang real itu. Kesimpulan apa yang menjadi kesimpulan adalah sistem yang ada sekarang itu prosesnya itu sudah baik atau perlu didesain ulang. Ya, perlu didesain ulang atau sudah baik. Nah, ini kalau tidak baik, ya, dalam artian kinerjanya belum bagus, ya perlu meng-create suatu alternatif sistem. Ya. Nah, ini saya visualisasikan contoh suatu sistem yang cukup kompleks, ya. Sebentar, saya siapkan dulu. Ya, ini ada visualisasi dari layanan IRD, ya, IRD atau instalasi rawat darurat, ya. Di sini disebut sebagai suatu sistem karena di dalamnya
terjadi interaksi antar beberapa entitas. Nah, interaksi antara beberapa entitas dengan tujuan tertentu itu kita sebut dengan sistem ya. Sistem itu adalah kumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mewujudkan tujuan. Nah, sistem layanan IRD ini entitasnya ada beberapa, yaitu entitas layanan ambulan ya, di mana dia akan ada pasien yang masuk ya, kemudian dilayani ya. Selanjutnya dari dilayani itu ada menunggu ya, menunggu, kemudian pemeriksaan awal ya, pemeriksaan awal, lalu kemudian pemeriksaan awal, kemudian juga ada penanganan tertentu di ruang yang terpisah, ya. Kemudian entitas lain yang terlibat adalah sejumlah dokter, perawat, ya, dan tenaga medis lainnya. Nah, di sini berarti kalau ada satu dokter, kemudian 2 perawat, maaf, 3 ya, 3 perawat, kemudian tenaga registrasi, ya, kubikalnya ada 6, kemudian batch untuk tindakan awal itu 2, dan seterusnya. Ini kita sebut dengan existing system. Ya, existing system. Apakah layanannya sudah maksimal? Nah, nanti akan ada luaran ya, performance dari existing system itu bagaimana dengan waktu tunggu dari masing-masing pasien IRD. Bagaimana tingkat kesibukan dari dokter? Apakah dengan 2 atau 3 perawat itu bisa melayani dengan waktu yang cepat? Nah, itulah yang disebut dengan menganalisis performance. Nah, menirukan prosesnya itu software yang sekarang itu lebih cenderung visual ya. Jadi seperti ini. Kalau kita lihat, jadi ada, nah ini adalah pasien yang berhasil dilayani, kemudian sebelum dilayani ada waiting room, ya, sebelum masuk juga ada pendaftaran dan seterusnya. Ya, jadi ada yang masuk perawatan terpisah atau masuk kubikel. Nah, ini nanti prosesnya itu ya mendekati terhadap layanan sistem yang sesungguhnya. Ya. Nah, di sini setidaknya dari sistem kita bisa mengidentifikasi apa sih yang terlibat dalam proses suatu real world. Pertama adalah ada entitas pasien, entitas tenaga medis, ya, entitas staf pendaftaran, ya. Kemudian kejadian apa yang mempengaruhi proses? Kejadian datang, kejadian mendaftar, kejadian menunggu, kejadian layanan di kubikel atau di tindakan khusus, ya, kejadian untuk dirujuk ke rumah sakit lain. Nah, itu namanya adalah event, ya, event atau kejadian dari suatu sistem. Entitasnya setidaknya ada 3, pasien, tenaga medis, dan staf administrasi. Ya. Kemudian event apalagi event meninggalkan layanan itu termasuk pada suatu proses dari suatu sistem. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan
melakukan pemodelan atas proses pada real world dengan cara menirukan secara visual ya terhadap aktivitas yang terjadi sesungguhnya. Ya, jadi ini kalau diteruskan ya ini pada akhir simulasi akan ada analisis ya. Jadi waktu tunggunya bagaimana? Kemudian tenaga medisnya itu ternyata dia bekerja 60% dari total waktu yang disiapkan. Dokternya itu hampir 90%, 87%. Ya. Jadi ini nggak imbang ini. Nurse-nya 60%, dokternya 90%, tenaga misalnya ini ya kita anggap tenaga administrasinya itu 75% idle ya, kosong. Nah, hal-hal seperti ini yang dimaksud dengan kinerja dari sistem yang menunjukkan kinerja dari masing-masing entitas. Kemudian juga di luar itu ada waiting time masing-masing pasien itu berapa rata-ratanya. Kemudian service time ya masing-masing pasien itu berapa lama itu juga mewakili suatu kinerja dari suatu sistem. Ya, ini gambaran awal ya tentang pengertian menirukan suatu proses pada sistem. Jadi tiruan atas operasi dari proses-proses yang terjadi pada suatu real world itu disebut dengan simulasi. Ya. Tentunya 3 langkah ini semua harus dilakukan, yaitu mengobservasi data dari sistem. Apa yang perlu diobservasi? Kalau tidak ada acuan dari perilaku sistem, maka tentu kita tidak dapat menirukannya pada model. Apa saja yang perlu diobservasi? Yang pertama adalah pola kedatangan pasien. Apakah per 2 menit itu satu pasien, ya, apakah jarak antara satu pasien dengan pasien yang lain itu secara rata-rata 40 detik dan lain sebagainya, itu kita sebut dengan observasi. Kemudian total waktu yang dibutuhkan pasien mulai datang, kemudian daftar, menunggu dan mendapatkan layanan medis, terus meninggalkan sistem. Itu perlu kita observasi juga datanya. Ya. Nah, kemudian kalau sudah kita ketahui data observasinya itu memiliki pola tertentu, maka kita bangkitkan suatu bilangan yang mewakili pola kedatangan, pola layanan, pola waktu tunggu, dan seterusnya. Lalu kita tirukan prosesnya seperti visualisasi tadi, sehingga kita mendapatkan suatu kesimpulan bagaimana kinerja atas desain sistem yang sekarang. Yang dimaksud desain sistem itu adalah dokternya 1, nurse-nya 2, tenaga administrasinya 1, kubikelnya 6, dan seterusnya. Itu adalah layout sistem yang existing. Nah, kalau dirasa kurang bagus, ya berarti kita punya alternatif-alternatif, apakah perlu ditambah 2 dokter? Apakah yang nurse-nya justru dikurangi? Apakah kubikalnya perlu ditambah dari 6 menjadi 8, dan seterusnya. Itu namanya adalah mempertimbangkan alternatif-alternatif sistem. Nah, sekarang saya ingin respon dari Anda, apa sih yang dimaksud dengan polanya, pola kedatangan, pola layanan, pola waktu tunggu. Yang dimaksud pola itu apa ya, Mas Aditya?
pola kedatangan itu maksudnya apa? Saya punya data catatan pasien pertama datang menit ke-3, pasien kedua datang menit ke-5, pasien ke-4 datang menit ke-12. Kan tidak sekedar itu, tetapi harus kita lakukan analisis. Pola datanya apa? Apa yang dimaksud pola di sini? Aldi? Ya Pak, jadi kalau pola itu menurut saya seperti kita mengobservasi secara real datanya itu dia kedatangannya seperti apa, pasiennya itu, lalu kita bisa lihat itu distribusinya tuh mendekati seperti apa. Jadi kalau kita melakukan simulasi itu mendekati kenyataan gitu Pak. Nah, yang dimaksud distribusi itu apa? Distribusi yang data-data distribusi normal yang seperti itu sih Pak. Maksudnya Ya, jadi yang dimaksud eh, melakukan observasi untuk diidentifikasi pola datanya itu adalah mengenali distribusi probabilitas dari data observasi. Ya. Jadi kalau Anda melakukan pemodelan simulasi, ya berarti dicatat misalnya layanan di suatu bank atau layanan komplain di suatu misalnya provider ya, tapi sekarang mungkin semuanya sudah online, ya provider internet dan lain sebagainya. Misalnya layanan kartu SIM di suatu gerai tertentu ya. Nah, itu yang dimaksud melakukan pencatatan tujuannya adalah mengenali pola distribusi probabilitas atas kedatangan, atas waktu layanan, dan seterusnya. Ya. Nah, distribusi probabilitas dimaksud adalah apakah benar distribusinya eksponensial, apakah distribusinya normal, gamma, triangular, Erlang, dan lain sebagainya. Ya. Nah, berikutnya, kalau sudah tahu distribusinya, itu adalah menjadi dasar dalam melakukan pembangkitan, ya, generate. Melakukan generate terhadap data kedatangan customer kalau itu di suatu bank atau pasien di layanan IRD, ya, berdasarkan data observasi. Jadi kalau data observasinya itu pola kedatangannya eksponensial, maka kita mengenernya juga distribusi eksponensial. Kalau layanan IRD-nya tadi di tiap kubikel atau di ruang terpisah itu normal, distribusi normal, ya. Lalu ditirukan sehingga kita ditirukannya dalam rentang waktu yang lama ya, walaupun tadi kelihatannya itu cepat, tetapi kita setting waktunya, yaitu layanannya adalah selama 1 bulan hari kerja, ya 1 bulan hari kerja, atau bahkan selama kalau misalnya layanan gate tol ataupun di bank itu kita bisa simulasikan selama 1 tahun misalnya. Jadi dalam rentang waktu yang sangat lama. Ya. Nah, tinggal setting waktunya saja. Jam kerja ada istirahatnya enggak. Kemudian apakah kalau manufaktur apakah 24 jam penuh beroperasi ataukah hanya shift 1 dan shift 2. Bisa kita atur waktunya, tapi disimulasikan dalam rentang waktu 1 tahun atau 1 bulan. Ya. Oke, itu pengertiannya. Nah, simulasi adalah salah satu bentuk pemodelan. Pemodelan yang lainnya tadi saya sebut ada analytical, numerical, physical, dan seterusnya. Jadi model itu tiruan dari suatu sistem, cara menirukannya bisa
melakukan uji coba pada sistem yang sebenarnya atau dengan cara memodelkannya pada fisikal, ya, menirukannya secara fisik atau secara matematis. Nah, kalau melakukan uji coba langsung kepada sistemnya, tentu ada resiko, yaitu misalnya ini, uji coba jalur lalu lintas di sebuah perlimaan, ya. Ada yang diatur tidak boleh putar balik di suatu U-turn, ya, atau tidak hanya satu arah di satu ruas jalan dan seterusnya. Kalau Polantasnya itu langsung melakukan percobaan pada sistem lalu lintasnya, uji coba dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Nah, itu namanya melakukan eksperimen pada aktual sistem. Tapi tentu beresiko, ya. Ya, artinya menjadikan sistem itu lebih jelek, kemudian juga langsung berdampak kepada entitas-entitas, ya. Nah, makanya ini tidak disarankan, ya, melakukan analisis terhadap sistem dengan cara menguji cobanya langsung pada aktual sistem. Nah, cara yang lebih dianjurkan adalah membuat percobaannya itu pada model, ya, yaitu dengan cara menirukannya pada suatu media atau tiruan yang skupnya lebih bisa kita kendalikan, yaitu fisikal ataupun matematikal. Kalau fisikal berarti membuat tiruannya secara fisik, ya, misalnya simulator untuk ujian SIM, ya. Simulator untuk ujian SIM itu model fisikal, atau menirukan perilaku lingkungan luar angkasa, ya, itu fisikal. Tapi kalau mathematical model itu menggunakan pendekatan simbol-simbol, logika, operator, dan lain sebagainya yang memenuhi kaidah matematik. Nah, kalau pendekatan matematik itu ada dua sebenarnya, yaitu analytical dan satunya adalah numerical. Ya, analytical dan numerical. Ya, yang sedang kita pelajari adalah pendekatan simulasi, ya. Nah, jadi ini di sebelah kirinya dari analytical itu kita sebut numerical, terus analytical dan simulation. Sekarang ya ini sifatnya diskusi sebentar supaya nggak ngantuk. Untuk 3 pendekatan itu mungkin 1 atau 2 bisa menjelaskan apa bedanya numerical dengan analytical, Mbak Nadia? 1 numerical, 2 analytical, 3 simulation. Jadi simulation itu pendekatan matematis, ya. Nadia. Dengan nomor ya Pak, dan Diulang, Pak. Untuk numerical, Nah, dia membutuhkan perhitungan lebih perhitungan mungkin Pak, mungkin dari analytical solution seperti itu baik. Pak. Ya, Ahman, numerical versus analytical. Ya, numerik itu metode umum, di ekonomi juga ada, di eksak, di engineering juga ada, ya. Numerical, analytical apalagi, ya. Ada yang bisa menambahkan, tidak harus saya tunjuk. Tidak ditunjuk itu biasanya jarang yang bersedia menjawab. Made Kartika. Ini Made Kartika.
Ya Pak, kalau setahu saya numerical itu. Halo, Nima Dekartika. Ya. Iya Pak. Halo, terdengar Pak suara saya? Ya Pak. Ya, silakan. Ya. Ya, Ya. dengar. Setahu saya kalau numeric selalu Ya, bagaimana Pak? Selalu berbentuk angka. Tapi kalau yang analytical itu dia bisa bentuknya tuh masih sebagai fungsi matematik, tapi nanti bisa dievaluasi sampai menghasilkan nilai satu angka, gitu Pak. Tes, halo? Halo, ada gangguan ya dari internet saya, dari suara saya nggak terdengar ya? Iya Pak, tadi nggak terdengar. Ya. Sekarang sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Ya, baik. Saya ulangi ya. Tadi mohon maaf, Nima Dekartika saya tidak mendengar dengan jelas. Ya. Jadi, numerical versus analytical. Ya. Lebih basic yang analytical. Analytical itu sifatnya hanya memerlukan satu rumus, 1-2 rumus, ya. Lalu angkanya kita masukkan pada rumus, ketemulah nilai yang dicari. Ya. Contoh, mencari harga yang sesuai untuk jumlah permintaan tertentu. Ya. Atau mencari jumlah order yang menyebabkan biaya simpan dan biaya order itu terkecil, ya, optimum. Nah, pada rumus EOQ untuk inventory itu namanya adalah pendekatan analytical. Jadi, analytical itu analisis memanfaatkan 1-2 formula untuk mendapatkan nilai tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan numerical, ya, numerical, pendekatan numerik, itu adalah pendekatan matematis yang menggunakan cara iteratif, ya, cara perhitungan berulang-ulang, sampai mendapatkan hasil yang mendekati nilai eksaknya. Halo, tes? Benar, Pak. Ya. Jadi terputus kalau, Pak, sedikit terputus-putus. Ya. Baik, sebentar saya cari ini ruang yang jelas. Ya. Kurang jelas Pak Mas. Tes, halo? Jelas nggak? Ada feedback ya? Iya, Ya, jelas. Ya, jadi pendekatan mungkin yang lainnya bisa mute dulu.
Ya, semuanya sudah mute ya. Baik, jadi pendekatan numerik, ya, numerikal itu perhitungannya iteratif dan hasilnya itu tidak eksak. Artinya tidak eksak itu mendekati nilai yang sebenarnya. Sedangkan kalau analytical itu hasilnya eksak. Eksak artinya hasilnya kalau memang benar itu sudah pasti benar, ya. Tapi dia hanya menggunakan satu formula untuk di-input dan mendapatkan output yang diinginkan. Misalnya tadi rumus EOQ, ya, Economic Order Quantity, menentukan kuantitas order yang optimal dalam inventory. Ya, cukup masuk rumus EOQ itu kan sama dengan akar 2 kali biaya order kali biaya kali ya 2 kali biaya order terus dikalikan apa? Permintaan dibagi holding cost. Nah, itu langsung ketemu Q-nya. Ya, EOQ-nya ketemu kalau kita masukkan R yaitu jumlah demand, kemudian C yaitu order cost, dan H itu holding cost. Itu sekali kita masukkan sudah ketemunya, itu analytical. Kalau numerical itu beda. Numerical memang menggunakan rumus, hanya saja rumus itu diterapkan pada hasil akhirnya itu mendekati nilai yang sebenarnya. Nah, berarti di situ ada evaluasi nilai error, yaitu kalau kita lakukan iterasi berulang-ulang, errornya semakin mengecil, ya, sampai mendekati 0. Nah, itu analytical. Jadi, numerical. Jadi numerical itu pendekatan non eksak. Kalau yang analytical itu pendekatan eksak, ya, hasilnya pasti eksak. Nah, sedangkan yang simulasi, ya, yang ketiga, saya share lagi. Ya. Sedangkan simulasi Putus-putus, Pak. kan pasti menggunakan simbol rumus, ya, operator, formula itu pendekatan numerikal maupun analytical. Sedangkan yang simulasi itu tidak menggunakan rumus ataupun formula, dia lebih menekankan pada ya, maaf, ini kok ya. Ya, jadi simulasi itu lebih pada menirukan proses yang terjadi pada
dengan mengobservasi pembangkitan bilangan itu adalah yang akan mengaruhi atau ukuran kinerja dari sistem. Ya. Terus Ya, baik, mohon maaf saya lanjutkan ke contoh yang lebih sederhana ya. Halo, tes. Halo, Pak. Ya, suara saya jelas? Sekarang jelas, Pak. Terdengar, Ya, Pak. Pak. Ya. Jelas, Pak. Baik. Nah, ini ada contoh yang lebih sederhana. Ya, lebih sederhana di mana hanya ada satu event kedatangan ya. Jadi ini adalah event kedatangan, kemudian masuk di suatu antrian,
selanjutnya adalah dikerjakan ya work center 1, lalu entitas yaitu produk tersebut meninggalkan proses manufaktur, artinya sudah selesai. Nah, ini semua tidak perlu formula, tinggal menginputkan kedatangan dari bahan mentah, ya, lalu bahan mentah itu masuk dalam proses tunggu, ya, proses tunggu, dikerjakan, ya, dikerjakan. Kalau ada kelanjutan, ya berarti masuk di work center 2, ya. Setelah work center 2 selesai, ya berarti barang itu sebagai finish good, ya. Tetapi tidak perlu rumus, hanya mendasarkan pada sequence, ya, urutan proses dari produk dari bahan mentah tersebut sampai menjadi produk akhir. Jadi kalau kita misalnya mau menambahkan work center, ini dengan Simul Edge ya, Simul Edge. Simul Edge cenderung visualisasi objek seperti ini. Ya, jadi kalau ini ditambahkan sampai 5 work center, ya tinggal mengcopy saja work centernya, lalu prosesnya ini akan ditirukan. Ya, ditirukan dengan mengatur berapa rata-rata antar waktu kedatangan raw material, kemudian processing time di work center 1, 2, dan 3 dengan cara menginputkan masing-masing besaran dari parameternya. Ya. Nah, tiruan dari perilaku entitas pada suatu sistem inilah yang disebut dengan pemodelan secara simulasi. Jadi jarang sekali menggunakan formula, tapi lebih banyak kepada pengenalan pola datanya, distribusinya, lalu urutan prosesnya ditirukan. Tidak sekedar urutan proses, tapi juga berapa lama dia dikerjakan di work center 1, 2, 3, dan seterusnya sampai menjadi finish product. Ya. Demikian untuk yang model simulasi. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan beda antara ketiganya. Analytical, numerical, dan simulasi. Kalau tidak ada, saya lanjut dulu. Ya. Jadi, kenapa sih kita harus menggunakan simulasi? Ya, ada beberapa alasan. Yang pertama adalah tadi kan kita tidak langsung menguji atau menganalisis kinerja dari suatu sistem pada real sistemnya. Juga tidak memanfaatkan physical model. Tetapi simulasi ini adalah dalam rangka menemukan desain yang sesuai supaya sistem itu kinerjanya lebih baik. Ya. Dalam artian membuat prototipe alternatif sistem. Yang kedua adalah dengan melakukan analisis terhadap sistem melalui pemodelan simulasi itu akan terjadi penghematan. Kenapa? Karena kan kita tidak membuat tiruannya secara fisik, tapi hanya melalui pemrograman. Ya. Pemrograman untuk mendapatkan berapa waktu tunggu dari masing-masing produk, masing-masing customer, masing-masing pasien dalam suatu sistem. Yang kedua adalah utility dari masing-masing server. Misalnya kalau itu layanan counter di suatu bank, itu utilitas waktu yang dia gunakan untuk bekerja itu berapa persen. Ya, tidak perlu mengamati selama berhari-hari, tapi cukup pengamatan selama
mungkin 1-2 hari, lalu kita evaluasi melalui peniruan perilaku sistem dengan menggunakan program komputer. Ya. Nah, simulasi itu digunakan antara lain untuk tujuan training, ya, untuk tujuan training, kemudian untuk mendesain ulang, ya, mendesain ulang yang kalau kita langsung desain pada sistemnya, misalnya lalu lintas, ya, sistem lalu lintas kita ubah rutenya, kita ubah fungsinya dari 2 arah menjadi 1 arah, itu sebenarnya biayanya kan mahal, ya, dan juga tidak mudah. Nah, lebih baik kita menggunakan simulasi dengan mengamati apa? Kedatangan masing-masing kendaraan di suatu ruas perlimaan atau perempatan jalan, ya. Kemudian kita amati tingkat kepadatan, kemudian juga durasi waktu nyala merah, hijau, ya. Nah, lalu dari sistem yang ada kita ubah, ya, yang semula 2 arah menjadi 1 arah, tetapi pada tiruannya, yaitu pada program komputernya, tidak langsung diuji coba. Sekarang ini kan masih menggunakan cara seperti itu, ya. Uji coba perubahan arus lalu lintas, ya, langsung dicoba aja. Nah, itu sebenarnya biayanya mahal. Nah, kalau dievaluasi melalui pemodelan, simulasi itu lebih murah karena tidak langsung menguji coba pada sistemnya. Nah, ini tadi saya jelaskan, model itu ada physical, ya, simulator penerbangan, kemudian terowongan dan lain sebagainya. Mathematical model itu turunan, kemudian model statistik, program matematik. Kalau yang komputer model itu termasuk pada model simulasi ini, ya harus menggunakan alat bantu software tertentu atau membuat program sendiri, ya. Ini adalah physical. Ini juga physical, ya, simulator untuk persenjataan. Nah, kalau yang ini adalah matematis, ya, bahwa sistem antrian masuk kendaraan di suatu pintu tol itu adalah sistemnya, ya. Lalu entitasnya apa? Entitasnya adalah gate masuknya kendaraan, kemudian kendaraan itu sendiri, itu adalah entitasnya. Mereka saling berhubungan, ya, relationship. Nah, kalau model hubungannya antar entitas itu kita modelkan dalam suatu program komputer, maka kita sebut dengan model simulasi. Nah, model simulasi ini menirukan perilaku dari suatu sistem, lalu kita ukur kinerjanya. Misalnya, kecepatan layanan pembacaan kartu tol, ya, kartu tolnya itu apakah pembacaannya terlalu lama atau sudah optimal dalam waktu-waktu sibuk tertentu, misalnya jam 8 atau jam 7 pagi bagaimana. Kemudian saat waktu longgar, ya, workday, misalnya jam 11, jam 12, perlu dibuka berapa gate. Nah, itu bisa kita evaluasi melalui model simulasi. Nah, model yang bisa kita gunakan untuk menirukan real system, kalau yang menggunakan formula ini berarti disebutnya sebagai model analitik, yaitu menghitung utilisasi server cukup lambda per mu. Lambda itu adalah rate dari kedatangan, ya, laju kedatangan. Mu adalah rate dari laju layanan, ya. Misalnya
mau ujian SIM. Nah, itu kita daftar dulu lah. Nah, daftar itu kedatangan dari calon yang akan mengurus SIM itu adalah lambda secara rata-rata. Mu adalah tingkat layanan dari staf pendaftaran. Nah, itu kita bisa lihat utilisasinya berapa, langsung masuk rumus ini. Nah, ini bukan simulasi, tetapi dia sifatnya adalah analytical. Saya visualisasikan lagi contoh pemodelan dengan tools tetapi tidak berbasis objek ya, tapi berbasis modul. Contohnya adalah Arena. Arena ini visualisasinya tidak seperti SimulH. Nah, sudah terlihat ini tampilannya? Sudah ya? Terlihat, Pak. Ya, oke. View zoom in. Nah, kalau Arena itu sebelumnya Anda menggambar blok diagramnya seperti ini. Ya. Blok diagram seperti ini. Nanti dicoba ya, install Arena Student Version. Sebaiknya saran saya diinstal di Windows 7. Karena kalau di Windows 10 itu beberapa propertiesnya tidak akan jalan. Ya. Jadi Anda harus menggambar urutan proses di suatu sistem dengan blok diagram seperti ini. Misalnya ini adalah entitas saat masuk, itu notasinya gini. Entitas saat meninggalkan sistem, itu seperti ini. Entitas proses hanya rectangle saja. Entitas decision ada di sini. Nah, ini kalau sudah digambar seperti ini, lalu baru bisa menunjukkan visualisasinya. Ini adalah sama dengan yang SimulH tadi, yaitu assembly line, artinya proses produksi yang memerlukan beberapa work center. Nah, ini kalau dijalankan juga tetap ada visualisasinya. Ya, seperti ini. Jadi ini produk masuk, kemudian diproses work center 1 atau station 1, station 2 sampai station 4, jadi yang namanya adalah finish product atau total production. WIP ini adalah work in process. Jadi maksudnya dalam satu waktu tertentu berapa produk yang masih dalam proses. Nah, nanti oleh model ini akan bisa dievaluasi operator di work center 1 itu berapa utilitas waktunya yang dia kerjakan. Biasanya dalam persen ya. Misalnya 70%, yang ini 90%. Kemudian yang keempat itu hanya 50%. Berarti kan nggak imbang. Nah, apakah akan dimodifikasi dengan hanya memperkerjakan 3 operator saja. Nah, itu artinya menemukan alternatif sistem berdasarkan performance dari existing system. Ya, jadi singkatnya simulasi itu adalah mendapatkan performance atas suatu sistem. Kalau yang dimodelkan itu adalah layout yang sekarang berlaku, berarti existing system. Kalau dianggap existing system performanya sudah bagus, ya berarti tidak perlu mendesain alternatif layout. Tapi kalau dinilai performanya itu belum bagus, maka kita mengusulkan beberapa alternatif. Misalnya adalah
operatornya dikurangi menjadi 2 saja. Loh kok tingkat kesibukannya masing-masing operator itu kok 95%, berarti kan tidak bagus juga, karena kalau lelah dari operatornya itu menimbulkan barangnya substandar, barangnya tidak bagus. Nah, maka ditambahkan 1 operator lagi menjadi 3. Oh, masing-masing utilitasnya 82%, 84%, dan 81%. Dianggap sudah bagus, ya sudah, itu berarti alternatif terbaik. Seperti itu yang dimaksudkan dengan pemodelan simulasi dengan cara menirukan perilaku sistem. Ya, jadi gambaran besarnya, ya, ide dasarnya sudah bisa dipahami ya. Bedanya simulasi, numerical, dan analytical, serta physical. Ada komentar? Silahkan. Kalau tidak ada, lanjut dulu. Nah, yang penting di sini adalah boundary dari sistemnya. Kita mau menirukan perilaku sistem, tapi sistem yang dimaksud itu lingkupnya bagaimana? Pertama adalah entitasnya apa saja, ya. Entitasnya apa saja itu harus jelas. Misalnya proses assembly line tadi ya, assembly line entitasnya adalah raw material, kemudian operator, dan finish product. Itu entitasnya. Nah, entitas itu ada yang sifatnya temporary dan ada yang permanen. Kalau assembly line tadi, yang permanen adalah operatornya. Kenapa? Karena dia mengerjakan banyak produk sampai selesainya bertugas. Tapi raw material dan finish product itu temporary karena dia hanya berproses sesaat, selesai, berarti dianggap sudah keluar dari sistem manufaktur. Yang lainnya adalah emergency room tadi ya, IRD. Pasien itu termasuk entitas apa? Temporary ya, karena dia eventnya datang, daftar, menunggu, layanan medis, meninggalkan. Sudah, 1 pasien itu selesai keluar dari sistem. Namanya adalah temporary. Sedangkan yang entitas permanen adalah tenaga administrasi, dokter, dan nurse ya. Jadi sistem itu ada entitas. Yang kedua adalah ada event. Jadi sistem itu ada event. Apa eventnya? Event kedatangan, event menunggu, event dilayani, event meninggalkan. Nah, makanya ada setidaknya 4 event untuk layanan IRD. Ya. Kemudian ada variabel waktu, yaitu apa? Datang pada menit keberapa, menunggu berapa lama, dilayani berapa lama, meninggalkan sistem berapa lama. Berarti ada yang namanya state variable. Ya. State variable. Jadi sistem itu punya entitas, punya event, punya state variable. Ya. Kemudian yang penting lagi, eventnya itu sifatnya diskrit. Ya. Jadi kalau ada pasien datang, ya, pasien datang berarti pada pintu kedatangan, ya, pasien datang itu sifatnya kan dihitung diskrit ya. Jadi mau dewasa, mau anak-anak,
semua dihitung per satuan ya. Jadi datang satu pasien, karena masih bayi dianggap 1/4 pasien misalnya, ya enggak bisa. Jadi karena event kedatangan itu sifatnya diskrit, ya 1, 2, 0 pasiennya, makanya disebut dengan simulasi sistem diskrit. Yang menunggu di antrian untuk layanan medis berapa? Kan tidak bisa dalam nilai kontinu ya. Yang bisa kita sebutkan adalah 5 pasien sedang menunggu, 7 pasien sedang menunggu. Nah, itu disebut dengan sistem diskrit. Nah, kalau yang kontinu misalnya kita mensimulasikan aliran gas di suatu pipa produksi. Nah, gas ini entitas datangnya maupun selesainya ya meninggalkan sistem kan bisa dalam satuan kontinu, 1,5 kubik, 1/4 liter, maka disebut sistem simulasi yang kontinu. Ya. Nah, entitas-entitas itu saling bekerja sama, ya. Kalau dalam sistemnya itu interaksinya adalah secara fisikal, maka dalam model itu secara logikal. Nah, kalau kita berhasil menirukan perilaku sistem itu dalam suatu model, maka kita bisa mendapatkan ukuran kinerjanya. Misalnya kalau IRD tadi, yang pertama adalah kinerja dari sisi entiti permanen, ya, tingkat kesibukan dari dokter, perawat, dan tenaga administratif. Kemudian kapasitas dari kubikel yang ada 6 itu berapa utilitasnya. Misalnya 80%, berarti dari 6 itu secara rata-rata dalam waktu tertentu terpakai 5 misalnya. Selalu ada yang kosong. Itu permanent entity. Kalau dari sisi performance yang temporary entity adalah secara rata-rata waktu tunggu sebelum mendapatkan pelayanan pasien itu berapa lama. Kalau dirasa 5 menit itu terlalu lama, berarti harus diperbaiki. Ya. Biasanya kalau dari sisi temporary entity itu dari suatu perusahaan biasanya ukurannya apa ya? Yang disebut, oh sudah memenuhi, waktu tunggunya 5 menit sudah memenuhi. Nah itu biasanya ukurannya apa bagi suatu perusahaan jasa misalnya? SLA ya, SLA ya, Service Level Agreement ya. Service Level Agreement itu artinya dikehendaki berapa tingkat layanan untuk nasabah, untuk customer, untuk pasien ya. Misalnya service level agreement-nya adalah 5 menit ya. Kalau di bawah itu berarti sudah memenuhi SLA. Kalau masih di atas itu ya berarti perlu alternatif sistem dari yang sudah ada. Nah, ini tadi saya menyampaikan bedanya discrete simulation dan continuous simulation yang tercermin dari sistemnya. Ya. Jadi kalau discrete system itu eventnya bersifat discrete. Jadi event kedatangan, yang datang ya satu nasabah, satu pasien, satu customer, jadi dihitung secara diskrit. Ya. State akan berubah ketika event itu terjadi. Jadi misalnya adalah dokter, ya, dokter ada state nganggur dan state sibuk. Nah, state sibuk karena ada kejadian sedang melayani pasien. Jadi event
melayani pasien. Akan idle, kosong, ya, state-nya berstatus 0 ketika pasien sudah meninggalkan layanan medis dari dokter. Jadi sifatnya hanya 01, ya. Eventnya itu terjadi atau tidak, ya. Umumnya adalah pada jaringan layanan, ya. Jaringan layanan entah itu antrian masuk di tol, antrian pasien masuk IRD, antrian nasabah mendapatkan layanan di bank, antrian job yang akan diproses oleh server komputer, ya, itu semuanya adalah diskrit. Sedangkan kontinu, ya, kontinu setiap waktu itu terjadi event, ya. Jadi setiap waktu terjadi event. Misalnya tadi perubahan temperatur di suatu ruangan atau aliran gas, aliran air di suatu jaringan pipa. Nah, itu eventnya sifatnya kontinu, ya. Walaupun sedikit atau besar alirannya, ukurannya adalah bilangan kontinu. Tidak bersifat diskrit 01. Ya, itu yang kontinu. Kita hanya membatasi pada sistem diskrit, ya, karena ini yang diskrit itu lebih banyak terjadi pada industri atau bisnis, ya. Terutama kalau jasa itu berarti entitasnya adalah orang. Kalau manufaktur, entitas temporerinya adalah produk. Nah, baik produk maupun customer itu terhitung discrete event simulation. Baik, lanjut. Ini numerical sama analytical tadi sudah saya singgung, ya. Kalau numerical langsung menggunakan rumus, misalnya integral dari 3x kuadrat, ya, gunakan aja rumus integral. Kalau numerical itu pendekatan yang tidak rumus tapi iteratif, ya, iteratif. Jadi kalau menghitung integral dari 3x kuadrat tidak pakai rumus tapi dipecah-pecah menjadi limit yang sangat kecil. Nah, ini berarti kita bisa hitung persegi panjang ini luasannya berapa dijumlah untuk keseluruhan. Tapi hasilnya tidak eksak, hasilnya hanya pendekatan. Misalnya ini. Sesungguhnya hasilnya itu berapa? Sesungguhnya hasilnya 2. Tapi kalau dihitung dengan numerical hasilnya 2,03. Nah, hasil eksaknya 2, tapi hasil numericalnya 2,03. Itu pendekatan numerik. Kalau pendekatan Monte Carlo simulation itu dengan program, yaitu dengan menggunakan generating bilangan random untuk mendapatkan luas dari lingkaran. Nah, ini enggak perlu, ya, terlalu matematis. Ini enggak perlu. Nah, ini sudah, ya. Jadi komponen dari analisis simulasi pertama adalah dari observasi atau input real pada sistem itu kita uji distribusinya. Nah, uji distribusi ini kita sebut dengan memodelkan variabel input. Contohnya tadi layanan di suatu bank, berarti yang perlu kita amati adalah pola kedatangan nasabah, distribusinya apa, dan pola layanan teller atau counter untuk pelanggan, ya, itu berapa kecepatan layanannya. Ya, nah, itu berarti input variabel, kita evaluasi distribusinya. Lalu kalau sudah kita dapatkan, oh distribusinya eksponensial atau normal, kita lakukan pembangkitan, generation, ya, generation random number.
Generation random number. Ini semester 2 ya? Yang ikut ini semester 2 apa 3 ya? 2. Halo? 2 ya? Statistik sudah dapat, Mas? Sudah, Pak. Sudah. Nah, berarti kalau yang disebut dengan memodelkan perilaku dari variabel input, yaitu menguji distribusi dari variabel observasi dengan metode apa ya? Ada yang masih ingat? Mbak atau Mas? Yang Anda ingat yang disebut dengan goodness of fit distribution. GOF. Goodness of fit distribution. Dengan metode apa? Ahmad Mujin. Metode apa? T-test. T-test. T-test biasanya untuk menguji perbedaan min. Imam Syafi'i, masih ingat Mas? Iya, Pak. Apa? Apa Mas? Uji T, uji F. Uji distribusi itu pada umumnya menggunakan Kolmogorov-Smirnov test, KS test ya. KS test. Dan satu lagi apa? Chi-square test ya, Chi-square. Jadi menguji distribusi dari data observasi adalah menggunakan KS test. Nanti diingat kembali ya. Jadi nanti saya tidak akan mengajarkan ulang ya. KS, Kolmogorov-Smirnov test, dan Chi-square test. Ya. Lalu langkah kedua adalah membangkitkan bilangan yang sesuai polanya dari data observasi. Jadi membangkitkan variabel input ini untuk menirukan prosesnya ya, menirukan prosesnya kedatangan dari nasabah, nunggu, kemudian mendapatkan pelayanan sampai keluar dari bank ya. Itu kan disimulasikan dalam rentang waktu yang lama. 1 bulan, 3 bulan, atau bahkan 1 tahun. Kalau ingin dapat hasil yang lebih baik, berarti disimulasikan 5 tahun. 5 tahun secara logical ya, bukan prosesnya 5 tahun, enggak. Tetapi tinggal mempercepat counter waktunya saja di program komputer ya. Nah, membangkitkan bilangan randomnya ada beberapa metode. Kalau ini nanti kita akan pelajari ya, yaitu generation of random number. Ada yang disebut dengan metode kongruen number kongruen ya. Jadi CRG ya, kongruen random generator, kemudian metode inverse ya, metode inverse, direct method, dan seterusnya. Nanti akan kita pelajari. Lalu dari proses pembangkitan masuk pada tiruan prosesnya, kita dapatkan data output. Nah, data output itu akan berguna dalam mengevaluasi kinerja dari sistemnya. Boleh kalau ada komentar, silakan. Kita tidak
langsung menggunakan software ya, karena perlu pengantar dulu. Ya. Ya, kapan kita bisa menggunakan simulasi? Artinya tepat menggunakan simulasi. Pertama adalah kalau sistem yang ingin kita evaluasi kinerjanya itu kompleks, ya, kompleks. Jadi tidak bisa secara analitikal. Kalau analitikal kan pakai satu rumus selesai. Nah, itu cukup pakai analitikal. Contohnya inventory model, ya, model persediaan barang dengan EOQ. Kan mudah itu, satu rumus saja. EOQ sama dengan akar 2 RC per H, ya, sudah selesai. Tetapi kalau perilaku dari sistem inventorinya rumit, contohnya adalah permintaan dari customer sifatnya stokastik, lead time dari vendor stokastik, price dari raw material sifatnya stokastik. Nah, kalau semuanya itu sifatnya adalah tidak statis, ya, tapi berubah-ubah, maka tidak cocok pakai analytical, tapi bisa menggunakan simulasi. Kemudian hal yang penting juga nomor 3 itu simulasi pada umumnya untuk mengidentifikasi faktor kunci yang mempengaruhi performance dari sistem. Jadi misalnya antrian di sebuah bank, faktor kunci yang mempengaruhi performance adalah waktu tunggu customer. Ya, itu performance yang penting. Performance yang nomor 2 itu adalah tingkat layanan atau utilitas dari teller misalnya. Ya. Nah, itu bisa kita gunakan simulasi. Kemudian model yang bisa menirukan secara visual itu simulasi. Kalau analytical kan enggak ya, masuk rumus selesai. Nah, tapi kalau tadi assembly line, kemudian emergency room, nah jelas itu bisa kita ilustrasikan secara visual. Kemudian kalau kita mengendaki perubahan layout sistem tapi beresiko rendah, ya. Jadi kalau beresiko rendah, ya gunakan model simulasi. Kalau ditirukan langsung pada sistemnya kan, atau mempelajari langsung pada sistemnya kan beresiko besar, ya. Nah, ini kalau pertimbangannya untuk menurunkan resiko pengaruh ke sistem yang sebenarnya, gunakan simulasi. Kapan tidak sesuai? Nah, kalau tidak sesuai menggunakan simulasi itu untuk sistem-sistem yang sederhana. Tidak perlu, kita cukup menggunakan analytical atau paling tidak numerical. Numerical kan masih menggunakan operator, simbol, rumus, matematik, ya. Kalau simulasi ini enggak, lebih ke menirukan logika proses, ya, menirukan logika proses. Jadi untuk sistem yang sederhana dan bisa digunakan pendekatan analytical, maka simulasi menjadi tidak perlu. Kemudian yang kelima ini data tidak tersedia. Kita tidak bisa mengobservasi sistemnya yang real, ya, tidak bisa. Nah, itu tidak ada data, berarti tidak bisa generate random number, karena generate random number itu dasarnya adalah data observasi. Sistem itu sangat-sangat kompleks, jadi kalau sangat-sangat kompleks juga tidak bisa. Ya, kalau seperti ini ya hybrid model, gabungan antara numerical dan simulasi. Ya, memang tidak mudah. Oke, beberapa keuntungan. Bentar, saya cek.
Ya, jam 10:09. Ini nanti saya maksudnya Anda bisa download ya. Apakah sudah bisa diambil file saya? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, oke. Jadi ini ada slide saya, ada videonya tadi, ada textbook-nya ya. Ya. Oke, jadi ini keuntungan dan kerugian ini silakan bisa dibaca sendiri ya. Oke, selesai. Minggu depan ya mudah-mudahan nggak trouble. Minggu depan kita mulai dengan contoh simulasi untuk sistem antrian ya, supaya punya gambaran apa yang dimaksud dengan state variable, apa yang dimaksud dengan event discrete, apa yang dimaksud kinerja dari sistem antrian dan seterusnya. Boleh ada 1-2 pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada 1-2 pertanyaan. Kode presensinya tadi sudah diposting ulang. Oke, kalau nggak ada, ini saya dokumentasikan sebentar. Ya, saya dokumentasikan sebentar. Ada 4 yang nggak hadir ini ya. Kalian jam pertama berapa ya? 18.20 ada kuliah nggak? Oh, ada. Kalau nggak ada kan bisa agak maju daripada terlalu malam. Tapi kalau ada ya nggak usah, tetap aja. Baik, terima kasih. Kita cukupkan sekian. Mohon maaf ada trouble tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.